Nah, jadi si passion ini mulai ada karena asal muasalnya memang aku biologis dan suka memperhatikan yang sifatnya kayak emotion gitu, neuroscience dan biokimia. Kenapa biokimia juga? Karena sebenarnya emosi itu dari apa yang kita makan gitu. Jadi manusia itu punya 3 otak kalau dibilang. Jadi head, heart, sama gut. Head itu di brainnya, sistem sarafnya, heartnya itu juga ada syarafnya, dan apalagi di perut itu yang paling banyak. Hi, I'm Tanya, and you're listening to the Janda Bachanda podcast. Today's guest is a woman who has become a dear friend to the show. She is an author, a neuroscientist, and a biologist by training, a social media and communication specialist, as well as a Janda and a single mom to 3 kids. She is nothing short of an all-rounder aspirational Janda who is hardworking and full of heart. In this interview, we discuss her latest book, A Better Me, an A to Z guide on how to help readers reorient themselves and create better sets of habits. She also shares her personal Janda story and how she has persevered. I cannot think of a better woman to invite to the show. But before I let her speak, please don't forget to subscribe, follow, like, leave a comment, DM, share the Janda Bachanda podcast on Spotify, Apple, YouTube, Instagram, or wherever you get your podcasts. That means ever so much to me. And without further ado, I present to you Gaby Meredith. Kayaknya perfect banget dengan tamu podcast Janda Bachanda hari ini, Gaby Meredith, karena dia itu orang baik yang membawa suasana yang baik dan lingkungannya baik. Keren kan? Sebetulnya kita belum ketemu. Ini aneh gue, karena gue rasanya kayak kenal banget sama lu, tapi kita belum pernah ketemu sebetulnya. Iya betul, belum pernah ya? Masa? Kayak ada kan? Lu juga? Belum pernah. Terusnya kita udah ngerjain workshop bareng. Jadinya Gaby punya grup, kelompok perempuan, namanya The Perfect Pink Star. Iya. My first impressions of Gaby ini luar biasa. Yang mau, pinter, multitasking segala macam, dari ngurus rumah, ngurus usaha, itu semua nggak ada yang nggak bisa dikerjain sama Gaby. Luar biasa. Dan sekarang Gaby lebih hebat lagi bikin buku How to Become a Better Me. Sebetulnya kenapa gue ngomongin nambah-nambahin ya judulnya ya, orang cuma A Better Me doang kok ya. Gaby ini latar belakangnya adalah neuroscience. Jadinya dia ini menjelaskan tentang otak kita, gimana otak kita itu bisa sekali dirangkum sebagai neuroplasticity, bisa dibentuk, dan kita yang bisa menentukan mau dibentuknya gimana. Jadi di programnya Janda Bachanda, wah apalagi nih ya, kita mau mengolah pikiran biar positive thinking, kita lebih maju, ya nggak gitu? Jadi aku tuh biologis, kuliahnya kan biologi, cuman biologi itu biologi umum. Terus aku sebenarnya lebih fokus, lebih suka di neuroscience dan biokimia. Kenapa ke situ? Karena basically aku tuh sukanya nulis kan, suka nulis sama suka merhatiin behavioral lah, pattern dari about things sih sebenarnya kebanyakan gitu. Tapi dalam perjalanan hidup rupanya memang aku harus ngambil biologi dan harus tertarik dengan yang namanya neuroscience dan biokimia itu, karena pengalaman 5 tahun ke belakang ini ternyata itu lebih dimatengkan banget gitu. Karena aku mungkin melihat mungkin sedikit biar ada kaitannya, aku mau cerita yang si The Perfect Pink Star. Kalau The Perfect Pink Star itu sebenarnya 5 tahun lalu berasal dari akun Instagram, judulnya tuh Anatomi Selingkuh. Jadi sebenarnya dulu tuh aku bikin anatomi selingkuh. Iya, anatomi selingkuh itu karena pertanyaannya kenapa sih behavior ini kok banyak banget, kenapa di setiap rumah tangga gitu. Ya kalau hubungan masih pacaran kita susah ya untuk mengikat tadi ibaratnya. Tapi kan behavior di rumah tangga kok banyak sekali case kayak gini, apa pattern apa gimana. Karena aku suka gitu tuh orangnya. Nah, jadi dari situ aku coba riset sendiri, bikin sendiri, sharing sendiri. Tiba-tiba banyak itu followernya. Banyak dan tiap hari terus bertambah, itu makin ada kegelisahan sendiri. Aku bilang, buset ini akun kok cepet banget gitu loh nambah orang-orangnya. Berarti sesuatu gitu kan. Dan kebanyakan emosi, marah-marah, maki-maki, kadang-kadang nge-tag pihak lain seperti itu. Nah, di situ aku mulai nggak perlu gitu lagi. Lo di sini bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, tapi kita berusaha mempelajari. Ini sebenarnya pola aja gitu, pola aja. Lo harus tenang aja, pelajari kenapa. Bukan salah lo, bukan salah dia, bukan salah yang sana. Salahnya karena misinform aja dan nggak tahu gitu runutan si asal usul emosi. Nah, makanya setelah itu kita lumayan berkembang dan aku pikir kayaknya nih namanya agak kurang oke. Mereka akan salah paham dengan nama seperti anatomi selingkuh gitu kan. Dipikirnya akun curhat maki-maki gitu. Akhirnya aku ganti dengan tujuannya bahwa di sini kita ya menata lah emosi gitu, menata emosi dan segala, mempelajari tentang pattern hidup aja nyantai gitu, ngeliatin as it is aja, nggak usah dibawa berat. Sambil aku ngasih kelas, waktu itu ada kelas A Better Emotional Me ya, di situ kan kita ketemu ya, waktu itu karena aku passionnya, lu kalau mengerti emosi kan kita sering dengar quotes tuh, siapa yang menguasai emosi bisa menguasai dunia gitu. Nah dunia itu kan sebenarnya nggak hanya tentang dunia gitu, tapi tentang dunianya kita gitu, kehidupan kita sehari-hari. Jadi di situ aku tertarik untuk ngajak sama-sama, termasuk supaya akunya juga nginget sendiri gitu tentang emosi itu kalau ditata seperti itu.
Nah, jadi si passion ini mulai ada karena asal muasalnya memang aku biologis dan suka memperhatikan yang sifatnya kayak emotion gitu, neuroscience dan biokimia. Kenapa biokimia juga? Karena sebenarnya emosi itu apa yang kita makan. Manusia itu punya 3 otak kalau dibilang. Jadi head, heart, sama gut. Jadi head itu di brainnya, sistem sarafnya, heartnya itu juga ada syarafnya, dan apalagi di perut itu yang paling banyak. Makanya kayak kalau kita lagi bete, lagi galau, putus hati, putus cinta atau apa itu kayaknya pengen makan aja gitu kan. Karena ketika kita makan itu hormon serotonin, itu reseptornya paling banyak di perut. Nah dari situlah si syaraf itu bekerja berbicara sampai ke atas. Ya seaneh itulah aku. Pekerjaan aku yang asli itu kan kayak strategis communication, sebenarnya sangat gak nyambung dengan dulu biologi malah. Tapi karena dari aku sering berbicara tentang masalah emosi, terus aku sebelumnya pernah bekerja di stasiun televisi sama PH, production house Korea juga. Jadi aku mengerti multimedia sehingga aku berusaha mengcombine dari situ gimana sih mengkomunikasikan hal-hal yang ribet kayak gini gitu ke dalam wadah-wadah multimedia lah. Personal branding atau kayak digital marketing untuk usaha, khususnya kalau lagi pandemi gini banyak yang gimana ya aku produknya misalnya bagus, tapi terus gini deh mending desainnya kayak kita giniin, kamu target marketnya seperti apa. Ujung-ujungnya memang communication kan, karena it's all about kayak orang ngeliat warna ini, dia kan ke psikologis kan, misalnya kalau makan yang bagusnya merah sama kuning gitu produknya. Kalau misalnya mau high end produk ya banyakin yang goldnya. Balik lagi ke si neuroscience dan biokimia itu berusaha diterjemahkan ke berbagai lini lini kehidupan. Jadi yang kerennya daripada Gaby itu menggabungkan 2 hal ya. Pertama adalah latar belakang biologinya, itu the science behind bagaimana cara kita bertindak, cara kita berpikir, cara kita bersikap, dan juga dengan disalurkan dengan komunikasi yang benar gitu, menyampaikannya dengan benar. Nah, Gaby juga punya loh akun Instagramnya keren banget, namanya aku.gaby. Aku taruh di linknya ya di show notes biar semuanya tahu. Follow deh karena keren banget. Itu memberikan tips-tips cara menulis, noteworthy banget, keren banget daripada bukunya Gaby ini ya untuk di-sharing. Kayak warnanya pink, kayak lucu-lucu, kayak kecil, compact, tapi ini sebetulnya padat dan kaya informasi. Juga ada motivational quotes, ada 90-day plan untuk gimana caranya kita ini bisa setiap hari berubah sedikit demi sedikit, mengikis old habits dan membentuk new habits. Jadi di situ keluar biasaannya. Nih, ya, untuk warga janda bercanda, saat mimpi runtuh kita mengerti ya, paham betul ya warga janda bercanda mengenai saat mimpi runtuh dan luluh lantak. Nah, terusnya untuk aktivitas dari Gaby adalah you cannot see the way out of challenge if you are looking at it every day. Jadi itu bagus buat kita yang dari di komunitas janda bercanda untuk ingat tuh ya, kalau seandainya kita ada problem yang dari pernikahan kita, challenges baru atau di rumah tangga, kita harus bisa untuk melihat angle baru supaya kita bisa ngeliat jalan keluarnya. Kadang-kadang kalau kita di dalam problem kita tapi cara ngelihatnya tetap yang sama, kita nggak bisa ngeliat jalan keluarnya, ya kan? Makanya ini keuntungan ganda nih, kita punya kedatangan hari ini author yang bisa membawakan jalan keluar. Di buku ini ada juga references untuk berzikir, untuk kembali tawakal. Ini untuk yang kalau untuk pendengar yang non muslim, praktek ibadahnya agama Islam lah, berzikir. Dan umum di agama lain juga praktek yang umum juga untuk berzikir dan something yang make sense. Apa perlu penerjemahan lebih lanjut. Tapi senang gue dengarnya itu karena bahwa itu ada nafas ini diperkenalkan ya dalam mau mencoba untuk menggali habit baru, ada juga kita menghembuskan unsur-unsur spiritual, religius yang kalau menurut Tania di janda bercanda sih bagus. Ini memang kalau aku memang karena akunya muslim, tapi aku yakin kalau di Kristen atau agama yang lain juga pasti kalau mengalami masalah berat itu akan kembali kepada yang di atas gitu ya. Mau kemana lagi gitu, dia yang memiliki segalanya, segala rasa, mau kita minta kuat juga gak bisa kuat walaupun kita sudah memahami semua emosi itu. Nah ketika itu pun diterjemahkan secara ilmiah, sebenarnya faktor X itu yang kemahaan itu juga sangat bisa dijelaskan dalam artian karena ke frekuensi gitu kan ya. Jadi kalau di fisika itu kan ada hukum energi kayak gini nih, dia muter gini kan, itu tidak akan energi kalau tidak ada arah yang ke atas kayak gitu. Jadi sedangkan kalau di Islam itu ada hablum minallah sama hablum minanas gitu kan. Kalau di agama lain ini sebenarnya semua agama mengajarkan bahwa hubungan kita harusnya balance ke atas dan ke sekelilingnya, dan jangan lupa titik tengahnya itu ya kita sendiri gitu, sehingga energinya akan terus berputar gitu. Nah itu jadi aku selalu kembali ke situ sih, setiap mengalami masalah apa aku ingat lagi aku ngelakuin hal apa ya gitu yang menghambat aku, apakah perbuatan aku ke orang, perkataan aku ke orang, terus gimana hubungan aku dengan semesta gitu. Kayak kalau di awal buku ini kan aku kasih 10 langkah apa yang harus dilakukan sebelum melakukan si ritual harian itu. Kalau di Buddha itu kan kita refleksi gitu ya, terus yang direflek gitu, jangan kita merefleksinya jangan hanya melihat kesalahan orang tapi juga
apa yang kita lakukan itu harus kita terima dulu, karena sebenarnya subconscious kita itu merekam semuanya. Jadi subconscious mind itu jangan dianggap remeh gitu kalau menurut saran aku gitu. Jadi ketika mengalami sesuatu, mentok sana mentok sini, duduk hening gitu, kalau kata Buddhism kan coba self reflect atau meditasi, kita melihat lagi gue udah ngapain ya, coba dia kayaknya ada guilty nih ngomong sama diri. Nah gitu, jadi ada juga dianjurkan untuk minta maaf kan, tapi kalau tidak bisa minta maaf kan ada tuh keadaan-keadaan yang kalau kita mencoba minta maaf malah jadi tambah parah nih, karena pihak yang kita sakiti masih emosional gitu kan. Ya itu lebih baik ya udah dalam hati aja minta maaf dan kirim kata-kata baik. Frekuensi is everything sih kalau menurut aku sebenarnya. Jadi kalau kita manusia menyadari betapa pentingnya frekuensi itu, harusnya perubahan untuk menjadi a better me ini tuh gak akan sesusah itu, sehingga dengan ritual rasa kita setiap hari, kalau kita ada resolusi hidup itu kita bisa capai. Sebenarnya tujuannya sih aku bikin A Better Me itu juga seperti itu. Dan warnanya agak-agak kayak anak muda begini kan, itu karena aku concern memang ini harus itu dari kita muda. Emang boleh yang betul kayak gue pakai yang pink. Boleh banget. Cuman maksudnya aku pengen pasar itu juga masuk gitu. Karena mereka daripada terlambat banget ya gitu kan. Udah mengalami. Gue udah warna senja ya, maksudnya udah nggak masuk ya warna pink gini ya. Muda, kita jiwa muda, makanya warnanya masih nyambung masuk. Tapi kita mau sharing juga nih, Gaby ini beberapa bulan yang lalu ini baru aja cerai, bener gak sih Gaby? Dan ini baru janda. Tapi dalam cerita jandanya, benar-benar kamu effort untuk berjuang untuk your marriage ya. Kamu mau cerita sedikit nggak latar belakangnya mengenai how that influenced a little bit about your gender story and a little bit how did that impact your writing? Jadi itu juga memang jadi faktor terbesar sampai akhirnya. Jadi sebelumnya buku ini udah jadi sebelum aku menghadapi masalah rumah tangga gitu ya. Tapi kemudian berhenti total karena aku menghadapi itu, karena waktu itu aku ngerasa gila fake banget gue nulis kayak gini-gini, tapi ternyata perjalanan aku sedang alami ini kok aku masih nggak bisa handle emosi aku gitu. Jadi waktu itu ada masalah orang dalam rumah tangga, terus aku berusaha 5 tahun untuk mengerti, mencoba tunggu dulu, tahan dulu emosi segala macam. Itu emosinya udah roller coaster, dari sampai drop banget badan aku sampai turun 10 kilo, badan aku sampai naik 10 kilo, udah ngalamin. Jadi dari sampai sedih banget sampai tiba-tiba 6 gitu, kayak nggak berasa atau segala macam, sampai kok kayak anak-anak juga jadi nggak keurus karena aku lebih energinya pusat ke diri sendiri akhirnya kayak gitu. Jadi mengalami perjalanan yang benar roller coaster yang harus aku alamin sih sebenarnya untuk menyelesaikan buku ini. Dari perjalanan itu aku menyadari, oh iya, emosi emang nggak gampang dikuasain, tapi juga harus aku kuasain, kalau nggak aku yang mati sendiri gitu. Karena aku melihat, oh mereka happy gitu, terus kok gue nggak happy sendiri dengan keadaan ini, padahal bukan aku yang melakukan tanda kutip kesalahan gitu ya, dalam artian aku masih mau usaha kok memperbaiki, mempertahankan gitu. Tapi kan ternyata ya udah nggak bisa lagi, mau gimana, akhirnya hanya bisa belajar let go sama memaafkan diri sendiri. Nah itu yang paling susah, memaafkan diri sendiri, karena ada fase di situ aku ngerasa lu sih siapa suruh dulu milih dia, atau misalnya lu sih gini. Jadi berusaha tadinya nyalahin dia, terus tiba-tiba fase nyalahin aku, terus fase nyalahin orang lain kayak gitu. Kadang-kadang tuh yang hal lu sendiri kenapa milih dia itu fase favorit di Janda Bercanda. Iya bener. Terlalu banyak gitu janda story yang bilang emang dasar ya, gue dikibulin, gue dikadalin gitu kan. Mudah banget ya, apalagi kan kadang-kadang ada teman kita tuh yang berusaha, kadang gini, jadi aku mengalami juga fase gak pengen cerita sama siapa-siapa gitu, karena ketika cerita yang kita pikir sahabat baik itu mereka malah bilang lu sih kurang dandan, seksi lah apalah gitu loh gitu kan. Jadi malah judgmental gitu, bukan itu gitu, karena kadang-kadang ya orang masih secetek itu ya penilaiannya, karena ada juga cewek yang cantik apa segala macam gitu. Tetap aja gitu, kalau suaminya mau udahan ya udahan aja gitu. Maksud aku nggak pengen gitu loh menstigmakan perpisahan kayak gitu tuh karena kesalahan istri atau kesalahan suami atau kesalahan apa gitu ya. It's life mungkin jodohnya udah selesai. Yang bilang lu kurang dandan, gue mau cerita. Ada yang kenal sama Jennifer Aniston nggak sih? Ya tuh kan, iya. Mbak itu dandan loh, dia itu perawatannya udah oke banget. Kalau dia aja masih bisa dikenal diselingkuhin, memang yang diselingkuhin sama Angelina Jolie sih, tapi ya apa kurangnya Jennifer Aniston juga nggak kurang, tahu nggak lo? Itu emang kadang-kadang orang yang mau bilang salah lu sih, lu kurang dandan, nggak ada hubungannya. Kayak ada hubungannya orang kita sama Scarlett Johansson aja, Scarlett Johansson. Nah, Black Widow yang paling seksi. Apa? Coba, gue bingung kan. Gue mau dandan rias pengantin juga belum sampai. Gue sampai levelnya Scarlett Johansson. Nggak ada. Kayak ini juga kan di Instagram tuh viral, ada pasangan suami istri, istrinya cantik banget, terus dia kena luka bakar yang sampai mukanya, badannya gosong, ya luka bakar gitu. Itu dia setia gitu loh. Itu mematahkan kan bahwa ya orang kalau emang setia aja, kalau emang dia udah nggak mau ya nggak mau aja gitu, tidak ada hubungannya. Tolong gitu judgement gitu tuh jangan gitu lah, udah karena kita udah sakit ya ngalamin itu, terus tiba-tiba dijudging kayak gitu, sesuatu yang apa ya nggak empati gitu. Kadang komen-komen sambil lewat begitu yang sebetulnya nggak niat untuk menyakitkan hati orang, tapi karena bisa membuat luka. Tapi ya kembali lagi tadi kan lo bilang bisa untuk memaafin dan moving on. Karena bagus juga kadang kita dengar kayak gitu. Oke, sekarang kita tahu deh, pasti akan ada satu orang yang komen salah lo. Oke.
you're that friend yang berpikir that way. Itu seperti kayak juga ada naskah dunia yang semua orang harus ada perannya. Itu teman yang mesti kayak gitu. Oke. Jadi kita juga belajar untuk bisa menilai teman-teman kita juga gitu. Kadang-kadang mereka bukannya juga tidak empati, tapi mereka tidak ikut dalam emotional journey mereka untuk memahami apa yang sedang Gaby rasakan. Dan kadang-kadang orang komentar seperti itu karena juga dari ketakutan dari diri mereka sendiri untuk, aduh jangan kejadian itu sama gue. Kalau asal gue nyisir pakai lipstick dan pakai baju bagus dan gue sit up tiap hari, kejadian itu nggak akan kayak menolak bala gitu seakan-akan. Padahal again, that's not really the issue. Yes. Betul. Janda, I'm gonna ask you a question. What do you miss the most about being sharingnya sih ya. Jadi misalnya, aku mulai ngerasa bedanya, kalau misalnya lagi ada beban dari kerjaan atau ada cerita seru atau ada yang inspiring banget, ya nggak ada lagi gitu loh temen untuk berbaginya gitu. Itu sih yang paling aku kangenin. Itu namanya juga makhluk sosial ya. Biasanya kan memang harus ada yang sharing. Nah dulu waktu aku nikah itu memang dia jadi tempat aku yang memang share seperti itu gitu. Bahkan aku berusaha sih untuk nggak sembarangan dulu cerita ke cowok, teman lain selain aku duluan cerita ke dia gitu. Jadi kalau aku ngalamin sesuatu yang overwhelmed, atau problemnya sedih atau happy atau inspiring, itu aku pasti selalu ke dia dulu gitu. Berusaha seperti itu karena tapi sekarang udah nggak ada, terus malah kemana gitu, malah jadi kosong kan di situ. Cuman aku kembali lagi kalau udah lagi gitu tiba-tiba langsung harus nih tata lagi emosinya dengan cepat, ya terima aja memang keadaan yang sudah begitu. Toh nggak cerita juga nggak apa-apa, cerita aja ke anak gitu misalnya, atau ya cerita ke teman, sekarang teman perempuan, tapi karena aku berusaha untuk nggak pengen cerita yang sifatnya seperti itu ke laki-laki dulu dengan keadaan aku yang kayak gini, karena bisa jadi aku nggak tahu aku masih healing, benar-benar sudah healed atau belum, itu kan aku nggak tahu. Jadi ketika takutnya aku membuka sesuatu yang aku belum siap, masih di fase itu aku kan, karena masih baru banget ya, aku baru April kemarin sih gitu, walaupun 5 tahun belakangan udah mulai ke situ. Jadi bagus kamu ada nalar dan sadar bahwa ini gue masih ada yang belum siap, jadi harus berhati-hati, dan itu untuk setiap orang beda, bukan masalah April tahun ini ataupun April 5 tahun yang lalu, it doesn't matter. Itu semua orang punya siklus sendiri, waktunya sendiri, kesiapannya. Dan kalau gue boleh saran, ini jurnal keren kan. Nah, kalau kamu lagi itu ditulis ya kan. Iya, itu ada itu juga tuh. Jadi konsepnya adalah, kalau kan aku memberi panduan kan, tulis apa yang kamu syukuri hari ini, dan itu ada setiap harinya seperti itu. Kita bisa ditulis di jurnal tadi. Tapi bisa juga itu dipakai untuk, jadi ini memang writing, karena writing is healing gitu. Kita dengan menulis kita jadi menata emosi gitu. Betul, iya. Kamu yang lebih baik adalah kamu yang dengan ilmu lebih baik juga. That's the one thing that you miss the most, the companionship, sharing, intimacy. Tapi what's the best thing that's been for you since you got divorced? Like you're like, finally gitu loh. Yang bener-bener. Karena aku kemarin masalahnya adalah tidak hanya berdua dalam pernikahan gitu kan. Ada kalau kata Lady Diana dulu bilang kan, ada 3 di dalam pernikahan ini, jadi it's been too crowded gitu kan kalau Diana. Aku kira-kira gitu deh. Nah jadi ketika ini udah kelar, aku plongnya adalah, aduh ya udah, aku nggak perlu worried lagi, nggak perlu cemburu, nggak penting lagi, nggak perlu ada trigger itu akhirnya hilang. Kayak misalnya kalau dulu kan dia pegang handphone dikit, aku trigger tuh, langsung badan tuh rasanya tegang, terus sedih, terus yang kayak aduh nam gitu, butuh supaya jangan ngerasain gitu. Kalau dulu kan ada tense yang seperti itu gitu, tapi sekarang setelah pisah ya udah, trigger itu akhirnya nggak ada gitu, dan akunya jadi lebih tenang sih, lebih ke soal nggak ada trigger aja. Sisanya sih yang lain masih struggling ya, kebiasaan 15 tahun kan. Itu menikah 15 tahun. Aduh, Baby yang jadi Diananya itu 5 tahun. Iya, 15 tahun ya. Itu lucu juga sih kalau ya, maksudnya lu ada orang ketiganya itu lu mengalami itu selama 5 tahun gitu. Tapi kok lu sabar amat, lama amat untuk tolerate. Nah, itu juga agak-agak aneh memang. Cuman aku memahaminya gini, karena mungkin aku terlalu memahami si neuroscience itu kan ya. Jadi aku pikir ini fase gitu. Karena aku tahu awal emosi cinta itu hanya berapa lama, kayak gitu loh. Jadi aku kayak jadi ada false hope gitu dengan memahami si neuroscience ini. Walaupun sebenarnya nggak salah juga aku mempraktekannya di kehidupan sehari-hari, karena ya memang aku jadi makin belajar. Aku ngelihat ya benar, ini dia mulai berkurang nih, mulai sering-sering berantem nih sama yang sana, kayak gitu. Jadi lucu juga kadang-kadang jadi ajang eksperimentalnya aku gitu untuk memahami emosi di masa 5 tahun itu. Cuman ya aku memang kenapa bisa bertahan lama, nggak tahu deh, ini bisa dibilang kesalahan aku apa enggak, tapi mungkin karena akunya jadi terlalu memahami si neuroscience itu sih, jadi aku berusaha bertahan kan, karena pikiran aku this too will over soon gitu, bahwa emosi itu ya pasti hilang gitu. Tapi runutannya jadi terlalu panjang, ada yang aku agak-agak nggak bisa ketebak itu, karena rupanya orang kan kalau sudah komitmen atau memang dia akan memprioritaskan komitmennya dia yang mana gitu kan, itu kan yang nggak pernah bisa dihandle sama kita. Jadi itu kembali ke kayak kutipan yang aku baca, bahwa kita nggak bisa kontrol orang, yang bisa kita kontrol itu kita sendiri gitu. Dan lu nggak ada utang sama that marriage, artinya benar-benar lu gave it all, karena nggak ada sesuatu hal yang lu nggak coba untuk mempertahankan pernikahan itu sendiri. Dan mungkin dalam 15 tahun itu
5 tahun yang lalunya itu anak-anak masih kecil. Kadang-kadang itu juga yang jadi pertimbangan kadang-kadang. So that makes sense too. Beda memang kalau anak masih terlalu kecil itu kadang-kadang nggak terlalu mudah mengatakan it's over gitu. Ya kan? Iya. Aku sih anak aku yang paling kecil masih 3 tahun. Jadi pas di proses ya masih kecil banget. Jadi sebenarnya itu lu masih punya anak lagi gitu. Iya. Karena masih suami kan waktu itu. Yang kedua ya anak aku yang kedua itu suami gitu. Jadi ya aku berusaha menjaga proper mungkin yang aku bisa. Tapi aku juga bukan manusia suci atau manusia yang karena aku bicara kontrol emosi terus akhirnya aku lebih jago kontrol emosi, enggak juga, karena aku pernah emosional banget yang sampai ngaruh juga sih anak sulung aku ngelihat gitu. Jadi peristiwa itu yang paling aku sesali sebenarnya. Jadi anak sulung aku tuh mulai agak berubah dan jadi berubah maksudnya karena dia melihat berantemnya aku gitu. Berubah jadi gimana tuh? Yang paling dia tuh tadinya ceria banget gitu anaknya, ceria, confidence gitu, tapi pas dia lihat ayah ibunya berantem dia jadi kayak menutup diri gitu, kayak yang nggak pede, jadi gampang marah, emosional gitu. Padahal tadinya anaknya nggak gitu. Kita ada episode di Janda Bercanda dengan psikolog anak, namanya Ana Satrio. Kalau salah satu hal yang dibahas di episode dengan psikolog anak ini adalah pentingnya anak-anak untuk bertemu dengan psikolog anak setelah perceraian. Jadi kalau boleh saran, itu satu hal yang lazim memang kalau ada reaksi dari anak merasa murung karena juga udah melihat banyak trauma. Untuk anak itu ketemu dengan psikolog anak bukan berarti ya dia ada sesuatu yang melepas gitu dengan orang seorang profesional yang tangguh menanganin dan lepas gitu ketegangannya. Dan sama halnya kayak kita melepas ketegangan dengan langkah-langkah di Better Me ini, dia juga nanti akan ada. Cuman kalau anak kecil kita kasih kayak steps kayak begini, pertama kalau yang ngomong orang tuanya udah nggak didengerin, kan? Kalau dan menurut mereka tadi yang kita bahas tadi, kita nggak bisa melihat jalan keluar kalau dari angle yang sama. Untuk anak, orang tuanya mereka itu ya level di mana yang sama dengan level problem. Untungnya nih pasca perceraian tuh aku sama ayahnya hubungannya lebih membaik lah, dalam artian jadinya malah lebih rileks gitu. Jadi ke anak-anak juga anak-anak ngeliatnya ya nggak ada yang berubah, dalam artian karena ayahnya masih suka ke sini gitu untuk jenguk, main, berenang bareng gitu kan. Jadi aku memang tidak membatasi itu hak dia sebagai ayah dari anak-anak dan haknya anak-anak aku gitu. Aku berusaha bahwa apapun yang terjadi antara aku sama ayahnya ya hanya aku sama dia gitu loh, masalahnya nggak dengan anak-anak atau dengan keadaan yang nggak ada hubungannya dengan percintaan laki-laki perempuan lah gitu kan, kalau dibilang. Jadi anak aku yang sulung, anak aku tiga-tiganya itu yang kedua terakhir sih kayaknya belum ngerti kalau aku udah pisah gitu. Tapi kalau kakaknya nih yang sulung dia ngerti, tapi hubungannya dengan ayahnya baik. Nah, kita juga masih spend time sama-sama gitu. Harapannya sih sementara sampai COVID ini lewat belum bisa ke psikolog gitu kan. Aku pengennya ketemu langsung karena kalau psikolog online tuh agak kurang ini ya menurut aku tuh, dan agak kurang bisa connect. Kalau untuk anak kecil memang lebih baik kali mungkin in person ya. Lebih itu penting memang, that level of connection lebih bagus. Umur anak-anaknya berapa sih? Aku yang paling gede itu 11 tahun. Yang kedua itu 5,5. Yang bungsu itu mau 3 tahun. Ya gitu deh. Lo tau gak sih mengingatkan gue sama kayak betul-betul kayak Sarah Jessica Parker, dari kayak style lo tuh kayak yang creative writer kayak Carrie Bradshaw di Sex and the City, sampai all the way sekarang kan dia punya TV show baru namanya Divorce, karakter Sarah Jessica Parker juga. Jadi lo kayak nonton deh, ada kok di HBO, kalau nggak belum langganan HBO bisa kok dapet dari mola.tv. Lo tuh Sarah Jessica Parker dari Sex and the City all the way to Divorce. Asli writer udah gitu belakangan like the Divorce episode. Banyak similarities-nya sama lu sebetulnya. Keren tapi gak sih? Real life Sarah Jessica Parker itu adalah Gabby married. Real life story. Real life-nya adalah Gabby married. Thank you for sharing all that. Bahwa gue tahu bahwa itu sebetulnya bahwa itu sangat private that story, tapi I appreciate that you sharing that. Dan ini nggak akan jadi kali yang terakhir untuk adanya Gabby di Janda Bercanda, karena kita banyak bikin workshop barengan sebetulnya. Gabby ini sangat orangnya mau ngebantu other women yang pengen bisa maju. Jadi dia itu sangat kayak nggak ada kepelitan dari hatinya dia untuk membantu orang lain dalam hal ini. Jadi kalau seandainya ada workshopnya Gabby, please sign up. Itu biasanya cepat full sessionsnya, tapi you'll get so much out of it. Kayak yang the workshop A Better Emotional Me yang dari Perfect Think Star, itu was a great workshop. I really learned a lot from that. Dan ada juga yang waktu itu untuk workshop social media presence. Gabby ini juga ratunya daripada social media content creation, menarik. Dan pernah kita waktu itu kerjasama bareng untuk workshopnya Janda Bercanda, How to Janda Proof Your Life. Jadi any of these subjects kita nanti sudah diminta untuk ada lanjutannya, series lanjutannya untuk pendengar Janda Bercanda. Pasti kita keep updated untuk acara berikutnya ya, Gabe ya. Betul. Episode berikutnya. Bakal banyak. Oke, kita bikin sendiri. Mungkin kita bikin HBO series sendiri ya. Iya. Nggak mau kalah dong. Soalnya, karena emang menarik ya menurut aku, karena ketika banyak yang membicarakan ini kan orang yang mengalami sama dia nggak merasa sendiri gitu. Dia juga dapat inspirasi, oh jalan keluarnya berarti apa ya, kayak gitu. Nah aku sebenarnya dulu, aku juga ada kayak bisa dibilang sesi buat yang anak mudanya nih gitu, yang lagi aku bikin sama ada
komunitas literasi gitu. Tapi bisa kita terapkan juga untuk buat kita kan dengan gaya pembahasan yang tentunya lebih beda, lebih matang, lebih bisa karena ada unsur-unsur yang nggak bisa kita bahas dengan orang yang belum pernah mengalami pernikahan gitu. Kan. Jadi bisa genre yang berbeda. Iya, belum nyampe mereka babak pertama. Iya, belum nyampe. Oke, thank you Gaby. Dan nanti kalau sama-sama, kalau nanti ada pertanyaan untuk Gaby bisa di direct di DM aku.gaby. Iya, betul. Okay. Silakan berkunjung. Alright, perfect. Alright, take care everyone. Hey, you made it all the way to the end. Congratulations. For those of you wanting to catch that episode with child psychologist Ana Satrio or any of our past episodes, you can check it out on our channel, wherever you get your podcasts. I love hearing from you for your feedback and suggestions for future interviews. Thank you for listening, and goodbye for now.